Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Homsiah Naili dari S1 Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem pencernaan manusia. Pencernaan merupakan suatu proses perombakan makanan menjadi sari-sari makanan yang berstruktur lebih sederhana sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Proses pencernaan ini terjadi di dalam rongga pencernaan. Rongga pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu ada organ pencernaan utama dan ada organ pencernaan tambahan. Untuk organ pencernaan utama, di sini terbagi menjadi 6, yaitu ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan untuk organ pencernaan tambahan yaitu terdiri dari hati dan pankreas. Untuk lebih jelasnya, seperti apa dan di mana letak organ-organ tersebut dapat dilihat pada gambar yang sudah tertera. Makanan yang akan dicerna pastinya akan melalui organ pencernaan utama, yang mana organ pencernaan utama ini didahului oleh rongga mulut. Di rongga mulut, proses pencernaan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Selain itu juga, di rongga mulut ini proses pencernaan dibantu oleh beberapa alat. Salah satunya yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Untuk gigi, yaitu berperan dalam proses pencernaan secara mekanis dengan cara mengunyah makanan agar lebih mudah ditelan. Secara struktural, gigi dibagi menjadi mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Mahkota gigi ini merupakan bagian dari gigi yang berada di paling atas atau yang berada di atas gusi, dilapisi oleh email yang merupakan zat keras yang terbuat dari garam kalsium. Di dalam mahkota gigi terdapat dentin atau tulang gigi, pulpa atau juga ruang gigi, dan juga ada jaringan ikat, saraf, dan pembuluh darah. Kemudian untuk leher gigi ini merupakan bagian dari gigi yang berada di dalam gusi. Sedangkan akar gigi merupakan bagian dari gigi yang tertanam di tulang rahang. Sedangkan jika berdasarkan bentuknya, gigi terbagi menjadi 3, yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri merupakan gigi yang berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk menghancurkan makanan. Selanjutnya yaitu lidah. Dalam proses pencernaan ini, lidah memiliki peran untuk membantu menelan makanan, kemudian mengatur letak makanan yang ada dalam rongga mulut kita, kemudian mendorong makanan agar sampai ke kerongkongan, dan tentunya sebagai organ perasa. Karena di lidah ini terdapat papila atau tonjolan yang sangat peka terhadap rasa, sehingga kita dapat merasakan rasa manis, asin, asam, ataupun pahit. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Di rongga mulut kita ini ada 3 kelenjar ludah, yaitu ada parotid, submandibular, dan yang terakhir yaitu sublingual. Nah, 3 kelenjar ludah ini berfungsi untuk menghasilkan ludah atau saliva, yang mana saliva tersebut mengandung enzim petialin yang berperan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Enzim petialin sendiri yaitu berfungsi merombak amilum menjadi maltosa. Selain itu, saliva juga berfungsi sebagai pelumas makanan agar makanan lebih mudah untuk ditelan, dan juga membantu menjaga kebersihan mulut dan gigi. Setelah makanan dicerna di rongga mulut, maka makanan tersebut akan dilanjutkan di esofagus atau kerongkongan.
Kerongkongan merupakan saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung, memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Kemudian, proses ini yaitu secara mekanis, karena adanya gerakan peristaltik di kerongkongan yang disebabkan oleh otot polos kerongkongan tersebut. Gerak peristaltik ini menyebabkan makanan yang kita telan akan berbentuk bolus atau bulatan. Selain itu juga di kerongkongan ini terdapat kelenjar mukosa yang menghasilkan cairan yang berfungsi membasahi makanan agar makanan tersebut menjadi licin. Selanjutnya, proses pencernaannya terjadi di lambung. Lambung merupakan kantong besar dengan dinding elastis yang berada di sebelah kiri di bawah diafragma. Lambung ini memiliki 3 bagian, yaitu ada kardia, fundus, dan pilorus. Kardia ini merupakan bagian dari lambung yang berhubungan dengan kerongkongan. Sedangkan fundus yaitu bagian mengembung dari lambung tersebut. Dan pilorus ini yaitu bagian bawah lambung yang berhubungan dengan duodenum. Di lambung yaitu terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanisnya ini terjadi karena ada gerakan peristaltik di dalam lambung yang diakibatkan karena kontraksi otot polos lambung. Kemudian untuk kimiawinya ini disebabkan karena adanya getah lambung. Getah lambung ini mengandung beberapa enzim, di antaranya enzim HCl atau asam klorida membunuh bakteri yang ada pada makanan dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada enzim renin yang berfungsi mengendapkan kasein atau protein susu. Ada enzim pepsin yang menguraikan protein menjadi pepton. Proses pencernaan di lambung ini terjadi kurang lebih 2-5 jam. Makanan yang sudah diproses di lambung akan menjadi halus dan lembut yang disebut dengan kim. Setelah proses pencernaannya selesai, maka kim tersebut akan menuju ke usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang memiliki panjang kurang lebih 6-8 meter. Usus halus sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, kemudian ada jejunum, usus kosong, dan yang terakhir ada ileum, yaitu usus penyerapan. Di usus halus ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Dan selain itu juga di usus halus ini nutrien-nutrien yang ada di makanan akan diserap dan diangkut ke seluruh tubuh. Untuk yang pertama yaitu duodenum. Duodenum merupakan muara dari 2 saluran yang berasal dari kantong empedu dan pankreas. Kantong empedu ini menghasilkan getah empedu dan pankreas menghasilkan getah pankreas. Di duodenum terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang menggunakan enzim yang terkandung di getah pankreas. Selanjutnya yaitu jejunum. Di jejunum ini makanan akan cenderung lebih encer karena di jejunum juga terjadi proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh beberapa enzim. Di antaranya yaitu ada enzim enterokinase berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian ada enzim lipase menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ada enzim sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim erepsin mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, dan yang terakhir yaitu ada peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian terakhir dari usus halus, yaitu ileum atau usus penyerapan. Nah, di ileum ini terdapat lipatan-lipatan yang disebut dengan villi. Villi memiliki fungsi untuk memperluas permukaan usus agar
penyerapan zat makanan berlangsung secara sempurna. Zat makanan yang sudah diserap oleh vili ini akan diangkut oleh pembuluh darah ke hati. Dan di hati ini, zat makanan tersebut sebagian akan diubah ke bentuk lain dan sebagiannya lagi akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, untuk zat sisa dari penyerapan tersebut akan dilanjutkan di usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi proses pengaturan kadar air pada sisa makanan yang sudah diambil zat makanannya tadi. Selain itu juga terjadi proses pembusukan yang dibantu oleh beberapa enzim, salah satunya enzim E. coli. Di usus besar ini atau kolon terdapat beberapa bagian. Di sini ada usus buntu atau umbai cacing. Kemudian ada sekum. Sekum ini merupakan bagian dari usus besar yang berhubungan dengan usus halus, tepatnya yaitu ileum. Kemudian ada kolon ascenden, kolon transversum, ada kolon descenden, kolon sigmoid, dan rektum. Nah, rektum ini merupakan tempat sementara untuk menampung feses, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada anus. Anus ini terdiri dari dua lapisan otot, yaitu ada otot polos dan otot lurik. Kedua otot ini saling bekerja sama untuk terjadinya defekasi. Proses defekasi diawali dengan meregangnya rektum karena sudah terisi penuh dengan feses, sehingga mengakibatkan keinginan untuk defekasi. Otot lurik berkontraksi dan mengakibatkan otot polos mengendur sehingga terjadinya proses defekasi tersebut. Kemudian, untuk organ pencernaan tambahan, yaitu kelenjar pencernaan yang menghasilkan beberapa enzim atau cairan yang berfungsi dalam proses pencernaan kimiawi. Ada dua organ, yaitu ada hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh kita. Sel hati menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, kemudian asam kolik, garam empedu, lesitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung bilirubin. Bilirubin merupakan hasil perombakan dari hemoglobin. Kemudian getah empedu juga akan disalurkan ke usus halus yang mana berfungsi untuk mengemulsi lemak sehingga lemak mudah dicerna oleh enzim lipase. Selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas merupakan kelenjar berwarna keputihan yang berhubungan erat dengan ileum. Sel dari pankreas ini menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa zat. Di antaranya yaitu ada natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan keasaman isi usus. Jadi, ketika makanan berada di lambung, makanan tersebut akan bersifat asam karena adanya HCl atau asam klorida. Kemudian, ketika makanan tersebut sudah berada di usus halus, maka makanan akan dinetralkan kembali dengan bantuan natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat ini akan meningkatkan pH dari makanan tersebut sekitar 7,1 sampai 8,5. Selanjutnya yaitu ada enzim amilase yang berfungsi merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian ada enzim tripsin yang berfungsi memecahkan molekul protein menjadi asam amino dan enzim amilase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait sistem pencernaan manusia. Jangan lupa like, share, and comment. Kemudian subscribe untuk mendapatkan notifikasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.